Nama saya Muhammad Dani Afifah Reza dengan NIM 2020-80216. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dari chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Chapter pertama ada Human Resource Management atau HRM. HRM adalah proses memperoleh, menilai, dan melatih karyawan dan memperhatikan hubungan kerja serta memberikan kesehatan jaminan bagi karyawan. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah planning, membuat tujuan. Yang kedua adalah organizing. Yang ketiga adalah staffing, yaitu menentukan posisi di mana karyawan itu harus bekerja. Yang keempat adalah leading. Selanjutnya adalah melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama itu adalah merencanakan kebutuhan tenaga kerja, memilih kandidat karyawan, mengorientasikan karyawan, dan memilih upah dan gaji karyawan. Selanjutnya masuk ke chapter 3 ada Human Resource Management, Strategi, and Analysis. Apa sih itu strategi Human Resource Management? Adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan karyawan untuk memperoleh kompetensi dan perilaku karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Selanjutnya ada tipe-tipe strategi. Yang pertama adalah corporate strategi, yang itu dimana mengidentifikasikan secara total bagaimana bisnis ini terkait satu sama lain. Yang kedua adalah competitive strategi, yaitu membangun dan memperkuat bisnis. Yang ketiga adalah functional strategi, mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk mencapai dan memperkuat bisnisnya untuk mencapai tujuannya. Masuk ke chapter 4 ada job analysis and data management process. Data management process itu adalah proses rekrutmen, seleksi, dan pelatihan suatu karyawan. Terus di sini ada job analysis. Job analysis itu adalah proses prosedur yang tentukan dari posisi perusahaan dan karakteristiknya. Spesialis sumber daya manusia dapat mengumpulkan informasi yang mengenai aktivitas pekerjaan, terus sifat kebiasaan manusia, terus standar performa. Selanjutnya masuk ke chapter 5 ada personal training and recruiting, yaitu adalah proses pengambilan keputusan posisi apa yang harus diisi oleh suatu perusahaan dan bagaimana cara memperlakukan suatu pekerjaan di bidang tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan dan mengatasi kesenjangan terhadap tenaga kerja. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan posisi tersebut. Yang pertama adalah strategi workforce, yaitu menempatkan strategi dan rencana. Yang kedua forecasting personel, tujuannya untuk perubahan yang direncanakan secara tiba-tiba atau perputaran di dalam suatu perusahaannya. Yang ketiga ada forecasting supply inside, yaitu adalah menentukan karyawan mana yang memenuhi syarat. Yang keempat ada forecasting supply outside, yaitu di mana meramalkan ketersediaan tenaga kerja di suatu perusahaan. Selanjutnya masuk ke chapter 6 ada employee testing and selecting. Di sini ada reliabilitas. Reliabilitas adalah proses di mana persyaratan pertama untuk seleksi dan mengacu pada konsistensi karyawan. Selanjutnya ada tes validalitas. Tes validalitas adalah mengukur ketepatan dan kecermatan suatu karyawan dalam melakukan suatu hal. Di sini ada beberapa cara untuk memvalidasi tesnya. Yang pertama itu adalah analisis pekerjaan, yang kedua adalah pilih tes. Kita bisa memilih tes tersebut. Yang ketiga adalah lakukan tesnya. Yang keempat hubungkan skor. Yang terakhir ada validasi dan konsolidasi ulang. Selanjutnya ada tipe-tipe tesnya, yaitu tes kognitif, yaitu meliputi kemampuan penalaran umum. Yang kedua ada tes fisik dan motorik. Yang terakhir mengukur personality dan minat terhadap karyawan. Selanjutnya ada work samples and simulation. Yang pertama adalah using work sampling for employee selection, yaitu yang dimana mencoba kinerja suatu karyawan untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya ada situational judgment test, yaitu adalah dimana mencoba pelamar untuk melakukan suatu pekerjaan dalam situasi tertentu. Selanjutnya kita harus mengetahui dari background dari calon kandidat karyawan ini. Kenapa kita harus mengetahui dari segi lifestyle, segi karakter sifatnya dia, dari segi latar belakang kehidupan dia. Jadi supaya kita saat karyawan itu sudah keterima di perusahaan kita tuh harus tahu bagaimana sih sifat dia tuh kayak gimana, saat melakukan pekerjaan dia tuh kayak gimana sifatnya, supaya pas sudah melakukan pekerjaan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari si karyawan ini. Takutnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk. Nah, kita tuh harus menghindari kan dari calon karyawan ini. Sekian rangkuman dari chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.